Shalom jemaat yang terkasih. Hari ini kita memasuki ibadah Jumat Agung untuk memperingati sengsara dan matinya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memasuki ibadah ini. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 261 ayat 1 sampai dengan 3. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar dan benar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Kita tetap dalam posisi berdiri. Kita berdoa bersama-sama seperti yang tertera di dalam
tata ibadah kita mulai. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, yang dengan maksud-Mu yang kekal akan menyelamatkan kami, dan yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal sebagai ganti kami mati di kayu salib. Kami menghadap pada tahta-Mu yang mulia, memuji syukur atas kebaikan hati-Mu kepada kami. Terimalah syukur kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Terima
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan membaca responsoria. Untuk itu jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita membaca sebagaimana yang tertulis di dalam tata ibadah kita. Saya membaca huruf yang P, jemaat huruf yang J. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Amin. Sebagaimana diucapkan oleh seluruh orang percaya di muka bumi dan di segala tempat, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita merendahkan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami boleh merenungkan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Sehingga Engkau telah memberikan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kami. Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau rela disiksa, dihina, direndahkan, dan mati di kayu salib
Hukuman yang seharusnya kami tanggung telah ditebus oleh-Mu. Semuanya Engkau lakukan bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami agar kami diselamatkan. Biarlah di masa Jumat Agung ini ya Tuhan, ajarkan kami untuk boleh merenungkan karya penebusan Putra-Mu dan suatu mahakarya nan agung yang sangat penting bagi kami. Engkau tidak menyayangkan anak-Mu sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kami semua. Bagaimanakah mungkin Engkau tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kami ketika kami meminta Engkau selalu memberikannya ya Tuhan. Bahkan diri-Mu sendiri pun Engkau mau relakan bagi kami. Terima kasih Tuhan bersama seluruh orang percaya di muka bumi ini. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami, dan Engkau selalu memberkati kami jauh melampaui apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terpujilah nama-Mu, nama yang indah, tiada tara. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Kami berseru, Yesus Kristus yang telah memberikan kami hidup yang kekal. Tuhan, di tengah situasi kepungan wabah COVID-19 ini, seluruh dunia mengalaminya, bahkan merasakan dalam satu tekanan berat. Tuhan, ajarkan kami untuk boleh melihat Tuhan, melihat teladan-Mu. Bagaimanapun Engkau boleh mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, Tuhan, Engkau tidak menyerah, Engkau tidak berputus asa. Dan itu yang menjadi satu keyakinan kuat bagi kami di dalam perenungan Jumat Agung ini. Biarkanlah terang-Mu menghadirkan sebuah pengharapan yang kuat bagi kami di tengah pandemik virus corona ini. Dan kami percaya habis gelap terbitlah terang. Itulah pengharapan yang kami miliki ketika kami mempunyai kekuatan dan keteguhan iman di dalam merenungkan arti Jumat Agung sebagai karya mulia yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Biarkanlah kami memiliki iman yang hidup itu, dan kami boleh tunjukkan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau di dalam masa Jumat Agung ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi dan memelihara kami di dalam perenungan Jumat Agung ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya, kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 262 ayat 1 sampai dengan 4. Salib
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama tundukkan kepala terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini hari yang sangat berat. Masa-masa seperti hari ini, masa yang sangat berat Engkau lalui. Semua itu semestinya kami yang menjalaninya. Hari ini sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama, kami ada di tempat kami masing-masing, tapi kami mengenang peristiwa yang besar itu. Peristiwa di mana Tuhan memperlihatkan kasih yang besar kepada kami. Kami bersyukur buat setiap hal yang telah Tuhan berbuat buat kami. Hari ini kami ingin diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Kami ingin mengerti, kami menghayati lebih dalam lagi tentang pengorbanan-Mu bagi kami. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti, kami bisa percaya, dan kami boleh senantiasa mensyukuri karena pengorbanan-Mu lah kami hidup. Dunia banyak yang menolak karena dianggap sebagai satu kebodohan. Dunia banyak yang menolak karena dianggap sebagai satu batu sandungan. Tapi kami memperoleh anugerah daripada Engkau. Kami boleh, Tuhan, mempercayai dan percaya akan setiap kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyambut firman-Mu. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Bunyi itu kemarin kita dengar, saudara. Teriakan yang meriah itu kemarin kita dengar. Di mana teriakan itu? Hosana, tidak ada lagi. Yang ada teriakan-teriakan yang sama kencangnya tapi berbeda. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, hari ini, ya mungkin sekitar waktu-waktu seperti ini, Tuhan Yesus mengambil bahagian yang seharusnya saya dan saudara alami. Kalau kita setia mengikuti Malam Pesian 1, 2, 3, sampai 4, kita akan mengerti bagaimana Tuhan menderita. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang makna pengorbanan yang Tuhan sudah perbuat buat kita. Pengorbanan yang bukan hanya sekedar pemberian murahan, yang bukan hanya pemberian yang mahal, tapi pemberian atau pengorbanan yang benar-benar sempurna. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama dari Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang ke-9 dan ke-10 saja. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya masing-masing di rumah, dan kita akan membaca secara bersama-sama. Dan kemuliaan katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara, kalau kita membaca di dalam terjemahan atau versi bahasa sehari-hari, ayat ini lebih sederhana dan lebih mungkin
kita bisa memahami dengan gampang. Saya akan membaca dalam terjemahan sehari-hari. Sesudah itu Kristus berkata, "Inilah aku ya Allah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi Allah menghapuskan segala kurban yang lama itu dan menggantikannya dengan korban Kristus. Yesus Kristus sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah dan mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Dengan persembahan itu yang dilakukannya hanya sekali saja untuk selama-lamanya, kita semua dibersihkan dari dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang ada di rumah masing-masing, momen-momen seperti ini biasanya kita bersama-sama kumpul di gereja. Bahkan di gereja kita sebetulnya sudah merencanakan kita akan ibadah jam 2 siang, kemudian kita akan lanjut ada penghayatan, dan kemudian malamnya kita akan lanjut untuk doa semalam-malaman. Kita ingin mengalami pengalaman rohani yang istimewa. Tapi saudara, sampai sekarang kita belum bisa bertemu bersama-sama. Tapi seperti hari Minggu kemarin yang saya sampaikan kepada kita, ini justru besar, berkat yang besar bagi kita. Saya dan saudara bisa di rumah masing-masing menghayati tentang arti penderitaan Kristus bagi saya dan saudara. Saya dan saudara bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang mengapa Kristus menderita, yang mungkin selama ini kalau kita beribadah bersama itu disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Bapak dan Ibu boleh ajarkan kepada anak-anakmu kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Dalam agenda kita sebelumnya kita akan mengadakan Paskah Seder hari Kamis sebetulnya. Dalam acara Paskah Seder itu, dalam ritual itu ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang anak yang paling kecil biasanya. Dia tanya begini, mengapa hari ini berbeda dari hal yang lain? Mengapa kita makan sayur pahit? Mengapa kita makan secara terburu-buru? Dan orang tua harus memberikan jawaban, bagaimana Allah sedang menyelamatkan mereka. Itu yang dilakukan oleh orang tua Israel, orang tua Yahudi terhadap anaknya tentang peristiwa keluaran. Dan hari ini Bapak dan Ibu harusnya melakukan itu untuk menjelaskan kenapa Kristus harus mati. Karena kalau Bapak Ibu tidak menjelaskan dengan baik, di luar sana, di media, ada banyak orang yang mentertawakan kenapa Yesus mati. Ada banyak orang yang melecehkan, yang merendahkan kenapa Yesus mati. Karena bagi dunia ini, batu sandungan kata firman Tuhan, bagi dunia ini satu kebodohan. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita dalam momen Jumat Agung hari ini untuk merenungkan bersama-sama tentang pengorbanan yang sempurna. Saudara, orang berpikir seringkali ketika ditanya bagaimana pemahaman tentang Alkitab dalam dirimu, orang lebih senang membaca, kalau menyangkut Alkitab itu biasanya perjanjian baru. Jarang atau sedikit orang yang membaca dengan teliti perjanjian lama. Saudara, saya mau katakan melalui momen Jumat Agung ini, saudara, ketika saya dan saudara hanya menggeluti perjanjian baru, tidak pernah membaca perjanjian lama, maka Anda tidak akan pernah mengerti arti pengorbanan yang sempurna. Maka banyak orang, bahkan orang Kristen, menganggap pengorbanan Kristus itu murahan. Dan banyak orang menganggap urusan dengan Tuhan itu urusan sepele, remeh-temeh, murahan. Padahal yang dilakukan oleh Yesus, pengorbanan itu demikian sempurna. Kenapa dikatakan sempurna?
Saudara dan saya memang harus memulainya dari perjanjian lama. Kalau saudara memperhatikan dalam perjanjian lama, kehidupan beribadah orang Israel atau kehidupan orang Israel itu tidak pernah bisa dilepaskan dari yang namanya berkorban. Saudara, tidak ada alasan di dalam kehidupan orang Israel untuk kita tidak bisa berkorban. Miskin, tidak jadi alasan. Miskin sekali, enggak jadi alasan. Semua harus memberikan korban. Mungkin bagi yang kaya korbannya lebih besar dari yang miskin. Lembu. Dan lembu tidak tanggung-tanggung, saudara. Bukan lembu yang kurus, sakit-sakitan, enggak. Kambing domba. Kambing domba pilihan. Oh, bagi yang miskin, saudara, tidak tangan kosong. Mereka harus membawa mungkin burung merpati, burung tekukur. Tapi miskin sekali, Pak. Oke, miskin sekali. Itu pun kalau nggak sanggup beri burung tekukur, harus bawa tepung untuk korban. Dan saudara, korban ini dilakukan bukan sekali selamanya, bukan. Berkali-kali, dan itu tidak pernah berhenti. Saudara perhatikan baik, kalau saudara memperhatikan dalam perjanjian lama, kalau kita hitung-hitung berapa banyak yang harus kita persembahkan seumur hidup kita. Dan itu pun tidak jaminan, saudara. Saudara, makanya orang yang membaca perjanjian lama dengan baik, dia akan mengerti anugerah Kristus ini begitu besar. Tapi kalau Anda sudah membaca langsung kasihnya, Anda tidak pernah menghargai kasih ini. Maka Bapak Ibu, kesempatan kamu bekerja di rumah, kesempatan kamu belajar di rumah, ambillah waktumu, bacalah Alkitab. Pakai waktumu, baca Alkitab. Supaya engkau lebih menghargai apa yang Kristus buat dalam hidup saudara. Ketika engkau mengerti betapa sulitnya kehidupan yang harus mempersembahkan korban untuk setiap kesalahan, untuk setiap perbuatan, maka engkau akan mengerti berapa besar, betapa sempurnanya pengorbanan yang Tuhan Yesus perbuat buat saudara dan saya. Saudara, kita akan mencoba melihat apa maknanya, apa artinya ketika kita mengatakan bahwa pengorbanan Yesus itu pengorbanan yang sempurna. Mengapa dikatakan sempurna? Saudara, yang pertama, saudara, kita akan coba melihat bahwa pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan itu pengorbanan yang sukarela. Nah, ini tentu jauh berbeda dari pengorbanan-pengorbanan yang ada selama ini dalam perjanjian lama. Yang semuanya yang berkorban itu apa? Yang harus berkorban? Binatang. Jadi kalau binatang itu dikorbankan, tidak ada yang sukarela. Tidak ada lembu datang tiba-tiba, saya menyerahkan diri mau dikorban, tidak ada. Dipaksa itu, ditarik-tarik, dipaksa untuk berkorban. Tapi saudaraku, pengorbanan Kristus ini pengorbanan sukarela. Saudara, ketika kita berbicara tentang pengorbanan Kristus, saudara melihat betapa Yesus itu melakukan sebenarnya, saudara, dengan sukarela. Ya saudara, sebenarnya kalau waktu cukup panjang, saya sedikit bisa menjelaskan arti pengorbanan atau penebusan dalam sejarah Alkitab. Penebusan, pengorbanan itu sebenarnya, saudara, awalnya memang ada orang-orang tertentu yang punya kewajiban menebus. Ada orang-orang tertentu yang punya kewajiban itu berkorban, ada ajaran itu. Tapi proses berjalannya waktu, akhirnya istilah atau makna ini dipakai untuk pengorbanan atau penebusan yang sukarela.
Saudara ingat contoh Rut dan Boas dalam Alkitab Perjanjian Lama? Rut dan Boas itu sebetulnya, Rut itu ada orang yang punya tanggung jawab untuk menebusnya. Penebus namanya dalam kitab Rut, tapi tidak mau lakukan. Karena dia nggak mau lakukan, Boas lakukan. Yesus lakukan penebusan, pengorbanan kepada saya dan saudara bukan terpaksa. Itu makanya saudara kalau memperhatikan di dalam ayat panggilan berbakti tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kristus sendiri datang menyerahkan diri secara sukarela. Apa susahnya kalau mau Kristus melawan? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Orang dia waktu ditangkap di Taman Getsemani, waktu dia berdiri aja orang sudah jatuh. Kalau mau apa susahnya? Tapi dia dengan sukarela mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Pengorbanan Yesus kenapa dikatakan sempurna? Karena pengorbanan yang lahir dari kesukarelaan. Bapak Ibu adik-adik sekalian yang di rumah, Yesus berkorban untukmu sukarela. Tapi kenapa begitu banyak kita yang mengatakan kita sudah menerima kuasa pengorbanan Kristus? Kita terlalu berhitung buat Tuhan. Kristus melakukan sukarela. Semestinya saya dan saudara terus berjuang juga dengan sukarela untuk kemuliaan Tuhan. Dia menyerahkan dirinya. Dia tidak dipaksa. Tidak dibujuk. Tidak diambil. Menyerahkan dirinya. Yang kedua saudara, kenapa dikatakan pengorbanan itu sempurna? Karena pengorbanan ini sifatnya abadi. Kalau dalam perjanjian lama, setiap kali salah, ya melakukan pengorbanan. Besok salah lagi, pengorbanan lagi. Salah lagi, pengorbanan lagi. Bahkan ada namanya pengorbanan itu yang kita lakukan untuk antisipasi. Saudara ingat kisah Ayub? 2 minggu berturut-turut saya singgung Ayub. Kalau saudara memperhatikan kehidupan Ayub, Ayub itu setiap kali doa. Untuk apa doa? Kalau doa itu bukan tangan kosong kalau zaman itu ya, membawa korban itu. Untuk apa? Kalau anaknya salah, dia gak ngerti salah atau tidak anaknya. Dan itu dilakukan setiap kali. Tapi pengorbanan yang Kristus lakukan ini sifatnya abadi. Jadi bukan sementara. Dilakukan sekali untuk selamanya. Dilakukan sekali untuk seluruhnya. Dilakukan sekali untuk jaminan selamanya. Saudara, ketika kita berbicara tentang ayat yang kita renungkan tadi bersama-sama, makanya penulis Ibrani mengatakan dengan jelas di sana bahwa dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara, kenapa demikian? Dalam renungan yang minggu lalu, saya lupa minggu kemarin atau lalunya lagi ya, saya katakan kenapa? Yesus ini Tuhan. Artinya saudaraku, dia menguasai alam semesta ini. Jadi kalau saya nggak mungkin saya berkorban untuk banyak orang, saya paling gantikan satu. Sama-samanya kita. Tapi ketika Kristus berkorban, dia mengcover seluruh alam semesta ini. Karena memang Yesus adalah Tuhan. Kenapa dia bisa menjamin semuanya? Saudaraku, karena dia selain memang Tuhan, dia juga manusia. Kenapa dia bisa menggantikan? Karena dia manusia dan tidak berdosa, maka dia bisa mewakili kita
Saudara, saya nggak pernah bisa mewakili Bapak Ibu, adik-adik di rumah. Karena saya pun 11-12 dengan Anda. Saya punya kesalahan. Saya orang berdosa. Tidak bisa mewakili Anda. Sesama orang berdosa mana bisa mewakili? Saya maling, Anda maling. Bagaimana saya bisa mematikan Anda? Kita dua-duanya dihukum. Tapi Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, dia manusia tetapi dia tidak berdosa. Ini yang tidak pernah dipahami oleh orang lain. Ini yang tidak pernah dipahami oleh orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Sekalipun dia manusia, tapi dia tidak berdosa. Tadi saya katakan kenapa dia bisa menanggung seluruh dunia? Karena memang dia Tuhan. Beda kualitas, beda golongan. Saudaraku, Tuhan dapat menanggung dosa dunia ini. Tadi saya katakan kalau saya manusia ya menanggung ya satu orang. Itu pun kalau tidak salah saya. Tapi karena dia Tuhan, dia menanggung seisi dunia ini. Saudara, pengorbanan Kristus sempurna karena dilakukan sekali untuk selamanya, karena dilakukan sekali untuk semua orang, karena dilakukan sekali sebagai satu jaminan bagi kehidupan semua orang. Saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan gini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Perhatikan saudara baik-baik, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, ketika Tuhan menggeser, menebus, mengangkat saya dan saudara dari orang yang diperbudak dosa menjadi anaknya, itu harganya mahal. Geser statusmu itu mahal. Geser status bapak ibu itu mahal. Geser status saya itu mahal. Dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah, itu mahal. Berapa harganya? Anda bisa hitung? Saudara, beberapa waktu yang lalu muncul lagu judulnya Here I'm to Worship, judul lagu itu. Saya sampai sekarang saya senang menyanyikan lagu itu. Terutama bagian akhir. Ya. Dia katakan satu pertanyaan. Dia bilang, I'll never know how much it costs. Saya tidak pernah tahu berapa besar harganya. Harga apa? Ketika saya melihat Yesus menanggung dosa saya di atas kayu salib. Saudara, yang ironis adalah banyak orang Kristen yang katanya percaya Yesus, yang katanya dosanya sudah diampuni, tapi tidak pernah memperhatikan ini. Maka di depan saya katakan ada banyak orang Kristen yang menganggap anugerah Allah itu murahan. Maka perhatikan. Banyak orang-orang Kristen justru yang semestinya menjadi teladan di dunia ini dalam mengikut Tuhan dalam kesetiaannya. Tapi kita jauh di bawah orang-orang yang belum memiliki kepastian keselamatan sekalipun. Saudara, coba renungkan dalam hidupmu, apakah engkau tahu berapa mahal? Saudara, belum lama ini saya mendapat satu kiriman WA. Sekarang ini ada banyak kiriman WA. Dalam masa wabah ini ada kirim, nggak tahu itu hoax atau beneran.
Maka saya paling kurang suka mentransfer ya setiap apa yang saya terima. Saya takutnya hoax juga. Tapi yang menarik di situ apa? Ada orang dan uang berseberangan, nggak ada yang ambil. Nggak ada nilainya. Siapa yang mau dibayar sekian, tapi hidupnya hilang? Saya yakin yang benar adalah orang mau berkorban apa saja yang penting hidup. Itu yang benar. Tapi persoalannya Tuhan Yesus sudah memberikan kepadamu, kepada saya hidup, tapi kita tak pernah menghargainya. Momen Jumat Agung ini pakai dengan baik. Kristus itu menebus engkau dengan harga yang mahal, yang tidak terhitung. Gak bisa engkau hitung. Dia lakukan ini dengan kasihnya. Dia lakukan ini karena begitu mengasihi saya dan saudara. Maka pengorbanan Kristus itu pengorbanan yang sempurna, saudara. Saudara, yang ketiga, mengapa pengorbanan Yesus disebut pengorbanan yang sempurna? Kalau saudara perhatikan dalam perjanjian lama, setiap kali memberikan korban ya orang berulang-ulang aja. Iya toh? Karena itu sama dengan orang minta maaf kan? Banyak orang minta maaf tuh hal yang sama. Sekarang minta maaf, besok buat lagi, minta maaf lagi, besok minta maaf lagi. Itu kayak orang yang apa namanya itu? Orang makan bakso kepedesan, wah saya tidak akan makan bakso, besok makan lagi itu. Ya toh? Maka banyak orang yang katakan itu khotbah apa? Tobat kumat, tomat. Saya punya sejarah juga tentang tomat ini. Selesai saya khotbah tentang tomat, khotbah tomat, langsung dicegat saya di depan pintu. Bapak itulah yang tomat katanya. Wah, saya kaget saya. Jadi jemaat bilang saya tomat. Saya pun nggak tahu tomat yang mana, tobat yang mana. Iya. Tapi memberikan indikasi gambaran, ya, ukuran bahwa manusia itu sering seperti itu, saudaraku. Orang perjanjian lama juga mau mengorbankan sesuatu, udah. Tapi pengorbanan Kristus yang sempurna ini, pengorbanan yang mampu mengubah hidup, saudaraku. Makanya saya katakan, berkuasa membawa manusia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya dan hidup baru di dalam Tuhan. Saudara, makanya karena Tuhan mengangkat statusmu itu, diubah statusmu dari budak dosa kepada anak Allah, atau kalau pakai istilah masih budak kebenaran. Dari hamba dosa, hamba Allah. Saudaraku, beda statusnya. Maka saudara, kalau Anda dan saya memang betul-betul menyadari kita sudah ditebus oleh Kristus, semestinya berubah. Ya. Pada waktu saya menyampaikan perenungan singkat di anak-anak katekisasi CD tahun lalu, saya menjelaskan gini. Perubahan itu seperti, salah satu contohnya seperti kupu-kupu. Hanya kadang-kadang kita susah melihat kupu-kupu sebagai contoh perubahan kita karena kita menyebutnya kupu-kupu. Padahal kupu-kupu itu datang dari mana? Dari ulat. Ulat kemudian jadi apa? Kepompong. Kepompong kemudian jadi apa? Kupu-kupu. Pertanyaan saya, jadi kupu-kupu ini apa? Siapa tuh kupu-kupu? Kupu-kupu sebetulnya adalah ulat. Karena orang sering menyebut kupu-kupu maka susah lihat perubahannya. Sebetulnya supaya Anda ngerti perubahannya, Anda jangan sebut kupu-kupu. Harusnya menyebutnya ulat baru. Ulat yang sudah berubah, ulat baru. Ulat yang lama bagaimana? Ya ulat. Ulat baru kupu-kupu. Karena itu gambaran bagi kita. Kita manusia lama, kita manusia baru. Nah saudara, penebusan Kristus, pengorbanan Kristus ini mampu
mengubah kehidupan orang. Maka dari dikatakan statusnya berubah. Saudaraku, statusnya berubah. Maka kalau kita membaca dalam surat 1 Petrus pasal 2, dikatakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Untuk apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saudara dan saya ditebus itu bukannya sekedar saudara bebas, bukan. Bukan sekedar supaya saudara selamat, tidak. Tapi ketika saya dan saudara ditebus berarti apa? Supaya saya dan saudara hidup dalam kebenaran. Jadi jangan sama aja, saudara. Jadi momen Jumat Agung ini, coba Bapak Ibu saling koreksi diri masing-masing di rumah. Adik-adik juga. Lihat dirimu masing-masing. Suami nggak perlu mengomentari istri. Istri tidak perlu mengomentari suamimu. Anak-anak juga jangan kritik orang tua saja. Termasuk juga orang tua jangan hanya mengomentari anak-anak saja. Lihat diri sendiri. Apakah penebusan Kristus itu benar-benar sudah mengubah hidupmu? Hidup dalam kebenaran. Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan 3 hal ketika kita merayakan atau mengenang momen penting ini, Jumat Agung. Jika Anda dan saya sudah mengerti betapa sempurnanya pengorbanan Kristus itu, yang pertama, semestinya Anda dan saya tidak menganggap remeh salib itu. Salib yang saya maksud bukan simbol salib itu. Salib yang saya maksud bukan palang itu. Tapi salib yang saya maksud adalah pengorbanan Kristus. Apa artinya menganggap remeh? Salah satu bentuk Anda menganggap remeh salib adalah ketika hidup Anda masih hidup di dalam dosa. Dan yang kedua, kalau saya dan saudara mengerti betapa sempurnanya pengorbanan Yesus, harusnya saya dan saudara menjadi orang yang sangat bersyukur. Bersyukur. Saudara, apakah Anda bisa melihat apa yang Anda alami hari ini dengan penuh ucapan syukur? Ada wabah yang begitu menakutkan dunia, apakah Anda bisa bersyukur dalam situasi itu? Anda tidak bisa menikmati suasana ideal mungkin di gereja, atau mungkin ketika ikuti ibadah ini, membuka di YouTube, macet sinyalnya, rusak TV-nya, handphonenya rusak, apa Anda tetap bisa bersyukur? Semestinya saya dan saudara bisa mensyukuri itu. Termasuk ketika Anda dan saya menghadapi tantangan iman. Saudara, ketika saya mengingat momen Jumat Agung, momen di mana Tuhan memperlihatkan kasih yang besar itu, saya selalu berkata dalam diri saya seperti ini. Sumadi Allah, alangkah engkau bersyukur. Ada pribadi yang mengasihi engkau. Saudara tahu pengalaman rohani ini pertama sekali saya alami ketika saya kelas 4 SD. 4 atau kelas 3 SD. Itu pengalaman rohani pertama sekali. Ketika saya tidak merasakan kasih dari siapapun. Saya ingat betul peristiwa itu. Saya masuk dalam sebuah gereja yang kecil.
Saya tutup. Dan saya berjam-jam, saya bisa menangis di situ. Menangis karena kebahagiaan Tuhan mati buat saya. Saya sulit menjelaskan detail kepada saudara. Tapi rasa syukur itulah yang membuat saya ambil keputusan. Kalau nanti Tuhan izinkan saya ingin melayani. Maka di mana tempat saya melayani, suatu ketika pernah ngetes saya. Ditanya, majelisnya keliling, udah macam kayak mau disidang aja. Ditanya, Pak Sumardi apa alasannya Pak Sumardi mau jadi pendeta? Ya. Yang satu tanya, apa Pak? Apakah Bapak nggak diterima di mana-mana? Terus banyak ya, biasanya gitu ya. Tapi saya jawab yang sama di mana-mana. Karena saya merasakan kasih Allah yang besar. Dan saya ingat momen itu, pertama kali itu. Dan saya pegang sampai hari ini. Saya bersyukur Kristus mengasihi saya. Yang ketiga saudaraku, ketika engkau sudah mengerti tentang kasih atau pengorbanan yang sempurna Kristus sudah lakukan, maka saya sudah menjadi orang yang hidup terus berjuang. Tuhan, bagaimana saya bisa membalas kasih-Mu? Maka Tuhan Yesus kasih satu perumpamaan. Jika seandainya kita punya utang itu dilunaskan, siapa yang paling bersuka cita? Orang yang punya utang kecil atau utang besar? Utang besar bukan? Maka saudara dan saya yang merasakan penebusan Allah itu begitu besar, Anda akan berjuang bagaimana membalas kasih Tuhan. Maka saya berani katakan kepada siapapun, urusan yang lain saya bisa nego. Tapi urusan pribadi saya dengan Tuhan, siapapun saya nggak pernah bisa nego. Enggak. Karena ini orang yang mati, pribadi yang mati untuk saya. Bapak Ibu yang ada di rumah, apa hal-hal praktis yang ingin kau kerjakan untuk membalas kasih-Nya? Saya memberikan satu contoh sederhana. Tapi contoh ini sangat berkesan dan sangat populer. Suatu ketika, ini beberapa tahun yang lalu ya, zaman abad-abad keberapa lah ya, masih Amerika masih gencar mengirim misionaris itu dari salah satu daerah di Afrika. Itu daerah yang sangat rentan dengan kematian akibat kusta. Dan lembaga misi ingin mengutus orang ke sana. Salah satu yang pergi adalah seorang misionaris perempuan. Orangnya cantik. Ya. Memutuskan diri untuk jadi misionaris, bukan artis. Pergi menjadi misionaris untuk melayani orang-orang di sana. Orang buta, orang kusta, dan penyakit menular lah ya. Sampai suatu ketika, saudaraku, misionaris dipulang. Memang pada waktu mau pergi, semua orang nasihati, ngapain kamu cantik, gak usahlah jadi misionaris. Saya juga berpikir dalam cerita itu ya, berarti kalau misionaris itu harus yang jelek-jelek kayaknya gitu ya. Ya, cantik artis, nah ini jadi misionaris. Orang pada nyayang, janganlah, tapi dia tetap pergi. Sudah pada waktu pulang, dia pulang. Saudara, pada waktu dia pulang, dia tutup tangannya, ya pakai kenakan apa, dia tutup. Saudaraku, ketika sudah ketemu, orang semua lihat kenapa tangan ini ditutup. Kemudian dibukalah tangan itu, ternyata jari-jarinya sudah tidak ada semuanya, sudah putus. Lalu orang bertanya, bagaimana? Apakah kamu nyesal dengan keputusanmu menjadi misionaris? Jawabannya itu saya tulis. Dia bilang gini, aku tidak pernah merasa menyesal telah kehilangan 10 jariku, katanya. Karena kusta, sebab di tangan inilah aku menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dan menyembuhkan banyak orang di tangan ini. Aku juga menyaksikan mereka yang pulang ke surga
dengan damai sejahtera Allah. Sudah banyak orang-orang percaya yang ketika lakukan satu dan lain hal untuk Tuhan, nyesal. Banyak orang percaya yang terlalu berhitung untuk Tuhan. Maka mungkin saya pernah sampaikan juga dari mimbar, dan saya pernah tulis di depan gereja. Besar-besar saya tulis. Menyesal hanya dimiliki oleh orang-orang yang berteriak minta keselamatan kepada Tuhan, tapi tidak pernah melakukan apa-apa untuknya. Itu baru menyesal. Saudara, Kristus sudah mempersembahkan, mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Hidupmu itu sudah dibeli. Hidup saya sudah dibeli. Yang terjadi semestinya, Tuhan mau pakai apa? Saya. Silakan. Sayang lagu yang sebetulnya nadanya bagus tapi jadi main-main. Ada yang ingat di rumah Bapak Ibu lagu-lagu anak-anak itu biasanya, ya. Kalau kita sih biasanya lagunya serius-serius ya, saya lihatnya. Lagu anak-anak itu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi kan jadi plesetan, main-main. Padahal harusnya seperti itu. Kita sudah dibeli kok. Bapak Ibu udah beli barang? Bapak Ibu pakai? Apakah harus ada aturannya? Suka-suka Bapak Ibu lah sudah beli. Saya dan saudara sudah dibeli. Justru yang sedih kalau Anda dibeli enggak dipakai. Saudara, kebenaran ini saya selalu pegang. Ketika Tuhan kasih kesempatan saya untuk melakukan sesuatu, saya tidak akan kerjakan. Yang saya sedih adalah saya nggak dipakai apa-apa. Pengorbanan Tuhan itu sempurna. Hidup yang saudara miliki semestinya untuk membalas kasih-Nya. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengakhiri renungan ini dengan menyaksikan satu film sederhana tentang penyaliban Yesus. Mari kita saksikan bersama-sama. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús,
mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, on the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the via dolorosa, all the way to Saudara-saudara, kita sudah menyaksikan betapa Tuhan mengalami penderitaan demi penderitaan hingga akhirnya Dia disalibkan untuk saya dan saudara. Mari kita ambil waktumu sebentar. Kita mau menghayati buat setiap apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat saya dan saudara. Mari kita nyanyikan pada kaki salibmu bait pertama saja. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, mari ambil waktumu sebentar. Kita coba merenungkan tentang pengorbanan Kristus yang sempurna, tentang penderitaannya di atas kayu salib, memikul dosa saya dan saudara. Belum hilang rasanya suara pujian yang terngiang di telinganya. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang.
belum hilang dari ingatannya betapa orang mengeluh-ngeluhkan dirinya. Bahkan orang banyak itu rela melepaskan jiwa mereka sebagai alas perjalanannya. Tetapi hari itu, hari seperti ini, betul-betul berbeda. Dengan tetesan keringat yang mengucur, dia berjalan di kerumunan orang banyak yang berdesakan. Yesus berjalan terseok-seok, bahkan berkali-kali dia terjatuh karena kayu kasar yang dipikulnya terlalu berat. Sesekali dia merintih, menahan pedih, menahan sakitnya cambukan serdadu Romawi yang bertubi-tubi menderanya. Mana suara pujian itu? Suara pujian itu tidak terdengar lagi. Ada suara keras tapi bukan pujian itu, tapi suara hujatan, suara kutukan. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Seolah dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Mereka orang-orang di sekeliling Yesus pada waktu itu, oh bukan mereka saudara, tetapi aku, iya aku dan kamu yang di rumah. Tidak sadarkah bahwa hukuman kitalah yang sedang dia tanggung? Kepala Yesus dimahkotai duri itu karena dosa pikiranku dan pikiranmu. Tangannya dipaku itu karena tanganku dan tanganmu yang suka menumpahkan darah. Kakinya dipaku itu karena kakiku, karena kakimu yang masih suka berjalan di jalan orang berdosa. Lambung Yesus ditikam karena banyaknya dosa dalam hatimu dan hatiku. Mulutnya diberi anggur dan empedu karena dosa-dosa yang diperbuat oleh mulutku, oleh mulutmu. Dengan wajah lembutnya, dengan tetesan keringat yang mengucur, dia berikan kesejukan di kedalaman nurani untuk melanjutkan jejaknya. Lambungnya tertombak, darah segar mengalir membasahi relung jiwa, dan dia harus menahan sengatan terik matahari dalam kesunyian yang paling sunyi sambil menahan luka-luka yang perih. Tapi saudara, dia tetap tegar. Bahkan dia memperlihatkan kepada saya dan saudara bagaimana dia mengampuni jiwa-jiwa yang melukai dirinya, yang menyalibkannya. Saudaraku, dia Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang saya dan saudara percaya. Sampai saat ini tatkala tombak keangkuhan dengan segala kemunafikan masih sering menobaki lambungnya, dengan segala kepalsuan yang telah menggores luka demi luka dalam tubuhnya, sampai saat ini salibnya masih enggan dipikul, bahkan dibuang dan melarikan diri dalam rasa egois dan individualis yang senantiasa mengungkung materi dan kekuasaan kita. Namun untuk kesekian kalinya pula, dia Tuhan Yesus mengalirkan kasih-Nya yang hakiki, memikul salibnya, dan terus membelai segala kekerasan jiwamu, jiwaku. Saudaraku, pintu tobat selalu terbuka, hingga setiap jiwa dapat menikmati kemenangan yang kudus dalam penderitaan dan kematian serta pengorbanannya di Kalvari yang begitu sempurna.
Kasih-Nya mengalir setiap jiwa yang mau datang kepadanya, yang bukan hanya sekedar menikmati namun untuk diwariskan. Salib-Nya mengajak untuk bergabung, bergandeng tangan pada setiap nurani yang memproklamirkan tentang kemenangan kasih-Nya dalam setiap perjalanan hidupnya. Dalam setiap pribadi yang senantiasa mendirikan monumen tragedi Kalvari di dalam setiap nuraninya. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi, yang ada di rumah masing-masing, ingatlah, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Tuhan, biarkan kami setiap pribadi yang bergabung dalam ibadah Jumat Agung ini, kami semakin mengerti pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak memandang remeh salib Kristus. Kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengucap syukur buat setiap anugerah keselamatan dan kehidupan kami. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang terus hidup membalas kasih Tuhan. Di sekeliling kami ada banyak orang yang belum mengenal kasih-Mu Tuhan. Itu tugas kami. Di tengah-tengah wabah virus corona yang mencekam dunia ini, yang membuat takut banyak orang, Tuhan, inilah kesempatan kami. Kami boleh memberitakan kasih dan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Salib-Mu, 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 salib-Mu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Hari ini kita mengumpulkan persembahan sebanyak 3 kali. 2 kantong persembahan akan dikumpulkan untuk kas gereja dan 1 kantong untuk dana pensiun. Untuk itu kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 194 ayat 1 sampai dengan 4. Tercurah
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk menebus kami ciptaan-Mu yang berdosa. Tuhan, seharusnya kami yang mati di kayu salib, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau merelakan, Engkau mengorbankan anak-Mu sebagai ganti kami. Pada hari ini Tuhan, dalam ibadah Jumat Agung ini, kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami merenungkan kembali betapa besarnya kasih-Mu, betapa Engkau tidak menginginkan celaka bagi umat ciptaan-Mu, tetapi Engkau menginginkan keselamatan bagi kami. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami juga sudah memberikan Tuhan persembahan kami melalui gereja-Mu. Biarlah Tuhan, semakin hari kami boleh mengasihi Engkau Tuhan, sehingga pada hari-hari yang mendatang, kami boleh memberikan apa yang terbaik, apa yang teristimewa daripada hidup kami untuk kami persembahkan kepadamu, sebagaimana Engkau telah melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan ini, biarlah boleh dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami, yang kami panjatkan dan kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa-dosa kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Allah sih, Roh Kudus kelihatan berkuasa dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, mari arahkan hatimu dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya kasih sayang dan pemeliharaan Allah Bapa kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan, bahkan kuasa daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati, melindungi, memeliharakan kehidupanmu dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
semua dimanapun berada, kita satu sejenak ibadah Jumat Agung kita hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati kita.